Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi. Min masyayikhina masyayikh wadina wa baina wajidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memperjelas lagi tentang niat ightiraf, karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman atau kurang dipahami. Jadi kemarin disebutkan bahwa niat ightiraf itu menjadi kewajiban yang disyaratkan oleh para ulama. Saya tidak akan membahas tentang khilafiyah ulama. Jadi kemarin air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi syarat yang harus dipenuhi sehingga air itu dikatakan mustakmal itu ada 4, yang semuanya harus terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama kemarin disebutkan bahwa airnya sedikit, yaitu air yang kurang 2 qullah, kurang dari 270 liter. Yang kemudian yang kedua adalah air itu sudah terlepas dari anggota tubuh yang dibasuh atau benda yang disucikan. Yang ketiga adalah adanya niat ightiraf, atau niat mengambil air dari wadah. Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk basuhan yang wajib. Jadi ketika 4 syarat ini terpenuhi, maka air tersebut dikatakan mustakmal, air yang sudah digunakan sehingga hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi ketika air itu sedikit, kurang dari 2 qullah, kurang dari 270 liter, maka ketika seorang ingin mengambil wudhu atau menghilangkan hadas kecil, disyaratkan harus niat ightiraf agar airnya tidak mustakmal. Niat ightiraf ini di dalam wudhu waktunya adalah ketika hendak membasuh kedua tangan. Adapun waktu niat ightiraf ketika mandi adalah setelah niat mandi dan ingin menyentuh air. Ketika setelah niat mandi dan sebelum air menyentuh kepada anggota tubuh. Jadi kita contohkan ketika seorang wudhu, airnya sedikit. Kemudian ketika dia sampai pada basuhan, ketika sampai pada urutan ingin menghilangkan hadas tangan, kan pertama kan membasuh wajah. Nah, ketika hendak ingin mengambil air untuk membasuh tangan, maka di situ harus niat ightiraf, niat mengambil air. Apabila ketika mengambil air untuk membasuh tangan itu tidak niat ightiraf, langsung dimasukkan tangan ke dalam air yang sedikit tersebut, maka air itu akan menjadi mustakmal, sehingga nanti wudunya tidak sah. Jadi kewajiban niat ightiraf itu untuk tidak memustakmalkan air. Sebetulnya kata Imam Asy-Syarwani dalam kitab Hasyiyatu Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtad, sebetulnya praktek ightiraf itu, praktek niat mengambil air dari wadah yang sedikit itu sudah dipraktekkan oleh mayoritas orang-orang, bahkan orang awam sekalipun. Karena apa? Ketika seseorang itu mau berwudu dari tempat yang airnya sedikit, maka pasti dia
sudah ada niatan mengambil air, sehingga ingin membasuh kedua tangan di luar wadah. Itu sudah hakikat dari ightiraf, kata beliau. Jadi memang tujuan ulama itu mensyaratkan adanya niat ightiraf dalam wudhu, yaitu waktunya ketika hendak membasuh tangan, itu agar air tidak mustakmal. Sehingga ketika seorang itu sudah sampai giliran membasuh tangan setelah wajah kan tangan, maka agar tidak mustakmal ketika mengambil air itu niat ightiraf, niat mengambil air, jangan niat membasuh tangan. Karena kalau niat membasuh tangan, ketika tangan dimasukkan ke air sedikit itu, maka akan langsung jadi mustakmal semuanya. Kalau mustakmal maka tidak sah. Seperti itu. Jadi kata beliau, sebetulnya praktek orang awam, mayoritas orang-orang itu sudah niat ightiraf. Karena ightiraf itu untuk membasuh anggota wudhu di luar wadah, dan itu sudah praktek yang ada itu sudah niat ightiraf. Nah, ini hanya antisipasi takut tidak ada niat, sehingga butuh konsentrasi ketika wudhu, sehingga ketika nyampe anggota tangan ada niat mengambil air ightiraf. Seperti itu. Saya kira bisa dipahami tentang air mustakmal itu, air yang sudah dibasuh, bekas basuhan hadas. Sekarang yang kedua adalah air mustakmal karena sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau tadi kan mustakmal karena sudah digunakan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Sekarang air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis itu hukumnya mustakmal atau suci tapi tidak mensucikan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika membasuh najis sehingga air sisanya itu menjadi mustakmal. Yang pertama adalah air yang sedikit tersebut didatangkan kepada najis, artinya air yang sedikit tersebut dialirkan kepada najis. Jangan dibalik. Jika dibalik artinya najisnya itu langsung dimasukkan ke dalam air, cara mensucikan najis tersebut langsung dimasukkan ke dalam air yang sedikit, maka airnya bukan mustakmal lagi, tapi jadi air mutanajis, air yang terkena najis. Seperti itu. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua adalah benda yang terkena najis tersebut harus suci setelah disucikan. Sucinya tempat atau benda yang terkena najis tersebut adalah ketika sudah dialirkan air, kemudian rasa, warna, dan bau air, sifat-sifat air sudah habis, baru benda itu dikatakan suci. Jika salah satu rasa, salah satu dari sifat-sifat air ini masih ada di benda yang sudah disiram tadi, maka berarti bendanya tidak suci, masih najis. Ketika benda yang disucikan itu masih najis, otomatis sisa airnya juga mutanajis. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat pertama itu air harus dialirkan kepada najis karena air sedikit. Yang kedua, benda yang mau disucikan, yang disucikan tersebut harus dihukumi suci. Setelah dialirkan satu kali langsung suci. Suci itu adalah ketika sudah tidak ada rasanya, warna, dan baunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, air sisa basuhan najis tersebut tidak berubah, baik berubah warna atau sifat atau bau. Jika salah satu sifat-sifat air yang tiga ini salah satunya berubah, maka airnya bukan mustakmal, tetapi air yang terkena najis atau mutanajis, sehingga tidak mensucikan lagi. Yang keempat syaratnya adalah kadar atau
berat atau volume airnya setelah digunakan mensucikan benda najis tidak bertambah. Jika bertambah, maka bukan mustakmal lagi, tetapi mutanajjis. Contoh, ada gambarannya ya, pensil terkena najis. Pensil terkena najis, anggaplah terkena kencing. Nah, kemudian kita siapkan air untuk mensucikannya. Cara mensucikannya adalah jangan dicelupkan, karena kalau celupkan najis semua airnya karena sedikit. Caranya adalah dialirkan air itu. Kemudian sebelum membasuh, sebelum mensucikan, dikira-kirakan dulu berapa kadar air yang ingin dibuat mensucikan pensil ini. Anggaplah umpamanya 10 mili. 10 mili. Kemudian kita juga mengira-ngirakan berapa kadar air yang diserap oleh pensil ini. Air yang melekat pada pensil itu berapa mili? Umpama 1 mili. Berarti 10 sudah 10 mili dikurangi 1 mili. 1 mili ini adalah air yang melekat atau yang menyerap atau yang menempel di pensil yang terkena najis. Kemudian juga kita mengira-ngirakan najis yang keluar dari pensil tersebut. Najis yang keluar dari pensil tersebut. Umpamanya kita kira-kirakan najis yang akan keluar atau menetes dari pensil tersebut 0,5 mili. 0,5 mili. Berarti 1 dikurangi 10 mili dikurangi 1 mili, 10 mili ya dikurangi 1 mili ditambah 0,5, berarti 9,5. Lah, jika sisa air yang sudah dibasuh, sudah dibuat membasuh pensil tadi sama 9,5 mili atau kurang, maka berarti airnya mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Tetapi jika timbangan airnya itu melebihi dari sebelumnya, tadi kan 10 mili, kemudian kok setelah digunakan mensucikan pensil yang terkena najis tersebut kok malah tambah 1 mili menjadi 11. Oh, berarti lebihnya ini berarti najis, sehingga hukum airnya adalah mutanajjis, bukan lagi mustakmal. Karena apa? Lebih dari kadar air yang sebelumnya. Bisa dipahami nih ya. Jadi syaratnya air itu bisa mustakmal ketika digunakan untuk menghilangkan najis itu hanya ada beberapa syarat. Yang pertama, airnya harus dialirkan. Kalau dibalik artinya najisnya yang dicelupkan dimasukkan ke dalam air sedikit, maka airnya mutanajjis, bukan mustakmal. Yang kedua, benda yang terkena najis tadi dianggap suci setelah disucikan. Gambarannya adalah di benda tersebut sudah tidak ada lagi rasa najisnya, warna najisnya, dan bau najisnya. Jika masih ada salah satunya, maka airnya bukan mustakmal tetapi air mutanajjis, air yang terkena najis. Yang ketiga, setelah air yang digunakan mensucikan tadi menetes dari pensil, contoh tadi pensil, airnya tidak berubah. Semua sifat-sifat airnya gak berubah. Kalau salah satunya berubah, berarti airnya bukan mustakmal, tapi disebut air mutanajjis, air yang kena najis. Yang keempat adalah timbangan air yang ingin digunakan untuk mensucikan itu tidak bertambah. Kalau bertambah, maka lebihnya itu berarti najis. Kayak tadi contohnya 10 mili, persiapan 10 mili untuk digunakan mensucikan. Setelah digunakan ternyata kok tambah 1 menjadi 11 mili, berarti 1 milinya itu najis, sehingga mutanajjis. Kalau sama 10 mili atau kurang 9 mili, berarti itu namanya mustakmal, seperti itu. Mungkin
Hanya ini yang bisa kami sampaikan, ini untuk memperjelas yang kemarin, takut ada kesalahpahaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.